Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video ketiga nih ya. Ketiga, ya teman-teman jangan bosan-bosan ya. Kalau Desmai udah bilang video pertama, video kedua, video ketiga, semuanya pasti ada sesuatu yang menarik untuk diikuti. Cie. Jadi video yang ketiga kita mau bahas apa nih? Nah, yang mungkin di pembahasan ini mungkin ya bisa jadi salah satu hal yang bisa menjadi penguat teman-teman nih. Penguat apa ya? Penguat untuk teman-teman bisa percaya diri dengan proses teman-teman sendiri. Nah, yuk langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi gini ya. Apakah teman-teman pernah melihat gitu ya, entah mungkin di orang lain atau di diri teman-teman sendiri, ada kondisi-kondisi di mana teman-teman merasa kurang percaya diri dengan proses teman-teman sendiri. Proses apa sih maksudnya? Ya proses bertumbuh teman-teman. Ya kita kan gini ya, setiap materi yang saya bahas di YouTube channel saya ini pasti konteksnya berkaitan dengan bisnis gitu kan. Berarti ketika saya bilang pertumbuhan ya atau proses, ya, ini proses apa ya? Proses pertumbuhan kita di bisnis kita gitu. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan itu gitu? Maksudnya begitu teman-teman melihat orang lain gitu, kok dia tuh cepet banget ya pencapaiannya, wah kayaknya keren banget dia bina timnya gitu, kayaknya dia disukai, gampang banget disukai orang gitu ya, sehingga ya jaringannya bisa tumbuh besar dan dia gampang closingin orang gitu. Wah dia udah pencapaiannya udah banyak banget, terus akhirnya ngelihat ke diri sendiri gitu ya, aku kok masih segini-segini aja sih ya, padahal kan aku juga udah berusaha gitu. Terus juga apa yang menjadi arahan apa yang juga sudah aku lakukan, tapi kenapa sih beda sama dia gitu ya. Akhirnya kadang-kadang ya di beberapa orang perasaan-perasaan yang seperti ini itu membuat dia menarik diri gitu, dan sedikit lebih tertutup dengan upline-nya ya, karena dia tidak percaya diri dengan prosesnya dia sendiri. Nah coba kita bahas ini kenapa sih bisa begini gitu ya. Oke ya teman-teman, jadi penjelasan ini adalah hasil analisa saya pribadi gitu ya. Jadi boleh teman-teman mungkin anggap benar, mau teman-teman anggap salah ya silahkan aja gitu ya. Jadi kalau saya melihat, karena saya adalah seorang introvert ya, jadi saya seorang observer. Yang saya lihat tuh gini teman-teman, dalam proses setiap orang yang menjalani bisnis gitu ya, sama aja sih sebenarnya seperti kita menjalani kehidupan. Jadi sama seperti kita mulai dari dilahirkan, terus kita masih jadi bayi gitu ya, apa-apa harus dibantu, apa-apa harus ditolongin gitu ya. Terus ada fase juga kita menjadi anak-anak ya, anak-anak yang kalau apa yang dia lihat pasti akan dia tiru gitu ya. Terus juga ada fase dimana kita menjadi remaja ya, yang dengan keakuan gitu ya, bahwa aku loh yang bener gitu ya, apa sih, kenapa sih gitu. Nah kalau remaja kan biasanya gitu ya, banyak yang dipertanyakan gitu. Terus juga ya ada fasenya dewasa gitu. Nah jadi saya melihatnya begini, kita yang berproses ini ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini juga ada teman-teman yang baru aja join, baru berapa hari ya. Teman-teman jangan sampai terlalu jauh gitu membandingkan diri sendiri yang baru aja join kemarin, pengennya udah yang kalau bisa 1 bulan closing 4 gitu ya. Ya setiap orang itu pasti ada fasenya teman-teman, sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada fasenya masih anak-anak gitu ya, yang masih harus banyak meniru gitu. Jadi mungkin belum melakukan apa-apa, tapi apa yang dia lihat, dia pelajarin, oh caranya seperti itu ya kan, terus ditirulah sedikit-sedikit, belum ada progresnya, nggak apa-apa ya, ya memang masih di fase anak-anak gitu ya kan. Terus juga lebih banyak mendengarkan, lebih banyak dibantu dulu lah sama upline-nya gitu ya, masih ngetek gitu ya sama upline-nya ya, itu memang fasenya teman-teman ya. Jadi kita termotivasi oleh orang lain itu bagus, Tapi bukan berarti ketika kita termotivasi, kita pengen cepet-cepet sampai di titik atau di kondisi yang sama dengan orang yang
menjadikan motivasi itu gitu kan. Ya nggak bisa, karena kita yang baru aja join kemarin ya pasti akan berbeda sama orang yang sudah join bertahun-tahun, yang sudah mulai tahu ritmenya gitu ya kan. Terus lagi ketika memasuki fase remaja ya, gimana sih kalau remaja yang teman-teman lihat gitu, kita sendiri aja, saya sendiri juga pernah remaja. Nah kalau yang namanya remaja itu biasanya apa-apa yang dikasih tahu gitu tuh selalu dipertanyakan, kenapa sih, emangnya kenapa gitu. Nah sama sebenarnya ya kalau kita lihat di bisnis kita. Mungkin kita punya tim, punya jaringan yang awal itu sama kita ya sama seperti anak kecil tadi, dia niru, dia manut gitu, terus dia ikuti apa yang kita sampaikan. Tapi begitu ketika dia mulai merasa menjadi seorang leader, mulai merasa punya tim, mungkin nih ada tim teman-teman yang jadinya kayak apa yang kita sampaikan dianggap mengatur, apa yang kita arahkan dianggap beda gitu, dipersepsikan berbeda dengan mereka ya. Jadi ada semacam keakuan atau ada semacam keegoan ketika mulai bertumbuh ya menjadi remaja di bisnis itu. Nah kondisi ketika remaja ini itu biasanya yang sering menimbulkan konflik gitu di dalam tim ya. Mungkin bentuknya bukan konflik besar, tapi adalah selisih paham gitu. Jadi jarang sekali sih selisih paham itu terjadi antara yang new member gitu sama yang sudah leader besar gitu. Itu jarang banget, karena mereka itu memang kalau kita bisa gambarkan seperti yang fase anak-anak tadi ya, yang justru konflik sering terjadi itu antara leader dengan leader yang lebih besar lagi. Karena kalau kita ibaratkan anak remaja tadi ya, dia banyak mempertanyakan dan sedang ada keakuan, sedang ada keegoan. Nah biasanya tuh yang saya amati itu seperti itu teman-teman. Nanti ketika dia memasuki fase bertumbuh sebagai seseorang yang dewasa, itu beda lagi ya. Dia melihat bahwa apapun setiap yang diarahkan oleh upline-nya adalah yang terbaik buat dia, adalah contoh yang dia tiru sehingga dia akan bisa menjadi sama seperti leader besarnya itu ya. Nah, tapi masuk di fase dewasa ini otomatis biasanya akan ada pengalaman-pengalaman dalam perjalanannya dia yang menjadikan dia dewasa. Nah perjalanan ini pasti juga pakai waktu teman-teman gitu. Jadi seperti itu sih kalau gambaran dalam proses ya pertumbuhan kita di bisnis kita. Intinya sesuai dengan tema dari video yang saya sampaikan ini adalah bagaimana kita supaya untuk tetap percaya diri dengan proses kita ya. Nah bagi teman-teman yang baru-baru aja, baru 3 bulan, baru 4 bulan join, kok aku nggak ada closing ini, kenapa susah banget ya. Ya mungkin teman-teman masih ada di fase bayi gitu ya. Jadi fase dimana teman-teman masih banyak mencerna, banyak belajar, masih ngeliat-ngeliat, belum berani coba, belum berani action banyak ya. Bisa jadi teman-teman lagi ada di fase itu ya. Terus kayak misalnya, kok dia cepet banget ya, kayaknya tiap dia ngomong dikit itu langsung orang percaya dan orang tuh langsung mau beli. Bisa jadi dia memang sudah ada di fase remaja gitu. Jadi yang pengalamannya juga udah banyak gitu ya, sudah punya beberapa kali pengalaman ditolak, sehingga dia begitu nawarin orang lagi dia tidak pakai cara yang lama gitu ya. Jadi ya kalau saya bisa bilang ya sama seperti proses kehidupan kita ya. Kalau yang misalnya kok kayaknya mbaknya itu apa ya, manut gitu ya, kayaknya sih tenang gitu, sabar, terus kayaknya dewasa banget, kalau misalnya kasih masukan itu menyejukkan gitu ya, berarti seseorang itu sudah masuk di dalam fase dewasa. Dia sudah punya pengalaman, udah jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi gitu, sampai dia benar-benar matang banget dan memang dapat kepantasan ya dari hasil-hasil yang dia sudah capai. Biasanya sih orang-orang yang masuk ke fase dewasa, dia udah pencapaiannya juga udah luar biasa
Ya begitu sih. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, yang saya sampaikan adalah murni apa yang saya pikirkan. Jadi tidak usah mencari mana yang benar, mana yang salah. Ya teman-teman, kalau misalnya kurang setuju, tinggal skip aja. Oke ya, cukup untuk video yang ketiga. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya selalu berusaha cari materi apa sih yang bisa saya bagikan dalam seminggu gitu ya, supaya saya bisa bahas 3 materi video baru ya. Jadi semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih banyak untuk apresiasi yang sering masuk dalam bentuk like dan komen. Terus pertahankan teman-teman, karena itu akan menjadi semangat saya untuk bikin konten-konten baru lainnya. Terima kasih, pamit dulu, kita ketemu lagi di minggu yang selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.